Tugu Perjuangan yang berlokasi di Brastagi Tanah Karo, tampak terlihat patung seorang perempuan menggendong anak sambil memberi komando. Tangan kanannya menunjuk kota Medan. Dari sanalah tentara Belanda dan sekutu menuju Brastagi. Agresi militer pertama telah terjadi. Perintah agar rakyat melawan telah sampai ke dataran tinggi Karo. 1 Agustus 1947, pimpinan Napindo Halilintar Mayor Slamet Ginting menyetujui saran dari Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk melakukan politik bumi hangus. Lalu mereka merapatkannya dan berkumpul di rumah koran Karo-Karo. Pertemuan ini berlokasi di Gung Rahu, di dekat Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Politik bumi hangus dilakukan terhadap bangunan dan fasilitas vital agar tidak dapat dimanfaatkan oleh Belanda dan sekutu yang akan memasuki Brastagi dan Kabanjahe. Atas perintah Slamet Ginting, maka yang pertama melakukannya adalah koran Karo-Karo. Dengan berlinang air mata ia membakar rumahnya sendiri, dan dilanjutkan di tempat-tempat lainnya. Pembakaran rumah dan kantor-kantor dilakukan di Brastagi dan Kabanjahe dalam pengawasan Tama Ginting dan Dalangit Ginting, dan menjalar hingga ke kampung lainnya. Ada 2 kota dan 51 kampung yang terbakar hingga akhir Desember 1947. Rumah-rumah adat yang besar dan megah terbakar, dan masing-masing jumlahnya 30 hingga 95 rumah adat di setiap kampung. Bila ditotal lebih dari 1000 rumah terbakar. Kantor Raja Urung 5 Senina di Batu Karang yang megah juga ikut terbakar pada tanggal 25 November 1947. Ini terjadi sehari setelah pengungsian besar-besaran ke arah Laubal, 3 Binanga, 3 Lingga dan kampung lainnya. Ribuan pemuda Karo terus berperang melawan Belanda dengan taktik perang gerilya. Selama 5 bulan dari Juli hingga Desember 1947 menghasilkan 225 kali pertempuran. Jadi setiap hari ada pertempuran. Mungkin ini jumlah pertempuran terbanyak dari pertempuran yang ada di Pulau Jawa. Dalam pertempuran ini ratusan pejuang kita gugur. Makam pahlawan di Kabanjahe adalah buktinya. Perjalanan Wakil Presiden Muhammad Hatta dari Brastagi menuju Bukit Tinggi berjalan dengan baik, berkat pengawalan yang sangat ketat oleh pasukan Jamin Ginting, Payung Bangun dan Slamet Ginting. Rute yang dilalui Bung Hatta adalah Brastagi, Merek, Sidikalang, Siborong-Borong, Sibolga, Padang Sidempuan dan Bukit Tinggi. Saat itu Belanda sudah menduduki Pematang Siantar, dan akan menduduki Kabanjahe dan Brastagi keesokan harinya. Pada tanggal 1 Januari 1948, Wakil Presiden Muhammad Hatta dari Bukit Tinggi menulis surat kepada masyarakat Karo yang dicintainya. Beliau turut bersedih atas penderitaan yang terjadi di Tanah Karo, dan sangat berterima kasih atas pengorbanan masyarakat Karo. Dan beliau bangga kepada para pemuda-pemuda Karo, yang terus berjuang menjaga kehormatan bangsa, dan membela cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pengorbanan besar ini tidak akan dilupakan dari para pejuang-pejuang kemerdekaan yang terbaring di tanah pejuang di tanah Karo Simalem. Sekian cerita singkat pengorbanan masyarakat suku Karo dalam mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejuang jua.